Guys, ada satu lagi nih, brand yang ngebut bawa produk terbarunya di awal tahun 2021. Semacam gak mau kalah, Oppo langsung bawa masuk seri terbaru dari Oppo Reno, Oppo Reno 5. Oke, balik lagi sama gue Divi dari Gadgetainment. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan masih di edisi awal tahun di bulan Januari 2021. Dan juga masih dengan edisi racun-racun baru yang bertebaran, terutama seperti yang ada di meja gue nih. Ini sudah ada Oppo Reno 5. Gue punya 2 unit, kebetulan dipinjemin sama Oppo Indonesia. Terima kasih Oppo Indonesia. Dan seperti yang gue bilang di awal tadi juga, Oppo tuh langsung ngebut di awal tahun karena gak mau kalah sama brand-brand lain. Dan juga kehadiran si Oppo Reno 5 ini menurut prediksi gue beberapa waktu lalu ya, itu memang gak jauh dari Oppo Reno 4. Dan terbukti memang cuman sekitar 5 bulan aja udah rilis penerus dari si Oppo Reno 4. Nih kalau kalian perhatiin ya, waktu gue post video Oppo Reno 4 itu terhitung cuma berjarak 5 bulan aja sampai video ini dibuat. It means umur Reno 4 series itu memang cuman segitu aja ya. Itu baik Reno 4 dan Reno 4 Pro. Kalau Reno 4F itu terhitung agak baru. Tapi ya udah, kita kesampingin dulu yang lama, kita fokus ke yang baru sekarang. Ini di meja gue sudah ada Oppo Reno 5. Tapi sebelum mulai gue mau cerita sedikit nih. Jadi pas akhir Desember tahun 2020 yang lalu, gue dapet kesempatan untuk pertama kalinya megang si Oppo Reno 5 di acara First Experience-nya. Seperti biasa, Om Aryo Medianto selaku PR Manager Oppo Indonesia yang ngasih speech terkait fitur apa aja yang dibawa di handphone ini. Waktu itu yang dibahas mulai dari bagian luar dulu ya, alias desainnya dulu. Untuk overall desain sih menurut gue ini masih pakai bahasa desain yang sama seperti sebelumnya ya. Form factornya ini unibody dengan peletakan layout kamera berbentuk persegi panjang di sisi kiri atas. Sepintas memang kelihatan gak ada bedanya. Tapi menurut penjelasan dari Om Aryo Medianto waktu pas lagi eventnya, ini tuh memang beda ya sama Oppo Reno 4, terutama memang di bagian backcase-nya. Ini buat yang seri ini dan yang warna ini khususnya, ini katanya punya lapisan ada berbalut kristal-kristalnya gitu deh. Jadi ini kelihatan lebih colorful, walaupun warna aslinya kalau misalkan kita lihat nih cenderung silver tapi bisa berubah-berubah warnanya, bisa warna-warni. Nih lihat ya, dari depan beda, di miringin kiri jadi beda lagi, di bawah ke arah sebaliknya juga beda lagi warnanya. Ya mungkin pemilihan warna ini menurut Oppo Indonesia adalah warna yang sesuai dengan karakteristik buat warna tahun 2021. Tapi ya kalau misalkan kita bicara selera konsumen ya udah pasti beda lagi, dikembalikan ke masing-masing ya, lebih suka yang mana ya. Kalau misalkan kalian kurang suka warna yang kayak gini, yang warna-warni, ada juga pilihan satu lagi, ini yang warnanya hitam. Ini lebih kalem menurut gua, jadi lebih cocok mungkin dipakai untuk laki-laki ya. Kalau yang ini mungkin lebih cocok dipakai perempuan atau kaum hawa yang pengen show off gitu, handphonenya bisa warna-warni. Oke, cukup untuk bagian desain. Kalau pindah ke bagian layar, pas handphonenya dinyalain, ini juga sepintas nggak ada bedanya. Terlihat sama gitu. Padahal nih, di Oppo Reno 5 ini, Oppo udah ngasih lumayan banyak improvement di bagian layarnya. Pemakaian layar AMOLED plus refresh rate layar 90Hz jadi yang paling berasa. Kalau nggak salah ya, dulu yang di Oppo Reno 4 series itu yang punya refresh rate sampai 90Hz itu ada di Oppo Reno 4 Pro. Tapi buat yang kali ini di Oppo Reno 5 ini disediakan di seri base modelnya. Dan kalau udah nyaman di 90Hz itu tuh enak aja gitu, nggak pengen balik ke 60Hz karena nyaman gitu di mata. Selain itu, dari pertama kali kita buka box pembeliannya, handphone ini tuh udah langsung datang dengan ColorOS versi terbaru, ColorOS 11.1. Fitur-fitur yang dibawa juga jadi kelihatan lebih seger nih. Untuk load animasinya sekarang juga lebih lancar ya. Gue nggak ada komplain sih untuk di bagian ini. Dan kalau misalkan kita bahas dapur pacu, nggak ada yang salah sih sebenarnya sama smartphone ini. Dapur pacunya itu udah cukup kekinian ya, pakai Snapdragon 720G, terus juga RAM-nya 8GB, internal memorinya 128GB. Terdengar familiar ya. Dengan spesifikasi dasar seperti itu, udah pasti handphone ini nyaman buat dipakai untuk aktivitas harian ya. Digeber main game juga masih oke lah. Khas prosesor mid-range dari Qualcomm. Kalau ada hal baru yang juga ada di smartphone ini, itu adalah dari bagian NFC-nya. Handphone ini sudah dibekali dengan NFC, Near Field Communication. Komunikasi dekat lapangan.
Oke, back to topic ya. Kecepatan baca NFC-nya ini juga seperti kebanyakan handphone lain ya. Dipakai buat cek saldo e-money lancar, nggak ada kendala. Paling kalau mau tambah aksesoris bisa manfaatin NFC tag yang udah mulai banyak dijual di pasaran belakangan ini. So far improvement yang dikasih itu menurut gua cukup bagus ya, karena dibanding seri sebelumnya dengan harga yang sama, karena semalam tuh udah launching harganya ada di kisaran 4.999.000. Ini tuh jadi sebuah terobosan menarik buat orang-orang yang pengen beli handphone di rentang harga segitu. Tapi gue belum ngasih tahu improvement yang menurut gue paling luar biasa di handphone ini dan jadiin handphone ini sebagai game changer. Buat yang suka fotografi, kamera di smartphone ini tuh udah bisa cukup diandalkan. Kali ini resolusi kamera utamanya naik jadi 64 megapiksel ya. Sebelumnya kan cuma 48 megapiksel. Dan untuk selfie kameranya juga ikutan naik, resolusinya sekarang jadi 44 megapiksel. Dibanding sebelumnya hanya 32 megapiksel aja. Untuk kualitas fotonya masuk kategori oke di kelasnya ya. Hasilnya bagus, warnanya juga keluar, dan AI-nya sekarang ini jadi lebih canggih. Khususnya buat AI color portraitnya yang kali ini lebih bagus dari segi isolasinya. Tapi sektor terbesar yang dapat improvement di bagian kameranya ini bukan datang dari fotografinya, tapi dari bagian video atau bagian videografinya. Ini tuh menurut gue jadi bagian yang harus di highlight di video kali ini, karena kemampuan videografinya tuh meningkat drastis. Ini juga sesuai dengan yang dilakukan Oppo Indonesia waktu bikin experience mengenai experience kamera ya. Itu sampai dibikinin acaranya sendiri. Gue juga sempet datang dan kita di sana itu ngobrol sama nggak cuma dari Oppo Indonesia, tapi juga dengan pihak Oppo Global. Tapi ngomongnya online alias via Zoom ya. Nggak mungkin ketemu lah, nggak mungkin dia kesini. Jadi ngobrolnya online. Di sesi ini banyak banget fitur video kamera yang dibahas nih. Kayak yang kalian lihat ya di bagian ini. Semua adalah perubahan yang dibawa sama Reno 5 untuk bagian kameranya, khususnya bagian videonya ya. Dan pas gue coba sendiri, bener aja nih. Fitur ini namanya adalah AI Highlight Video. Kalau fitur ini dihidupin bakal bisa ngeset videonya sesuai dengan keadaan di sekitarnya. Kalau sekiranya AI-nya ngedetect cahaya yang masuk kurang, opsi Ultra Night videonya akan otomatis hidup nih. Begitu pula kalau di keadaan melimpah cahaya di bagian belakang, otomatis akan jadi Live HDR. Belum lagi kalau kita tengok fitur macam Dual View dan juga AI Mix Portrait. Untuk dua fitur ini semacam fitur tambahan ya menurut gua ya. Apalagi ini baru bisa kepake kalau misalkan kalian memang aktif main di sosmed untuk terlihat lebih keren gitu. Kalian bisa manfaatin dua fitur ini. Kayak misalkan ini, kalian bisa pakai si Dual View video ini untuk ngerekam video dengan keadaan kamera depan dan belakangnya merekam sekaligus. Emang bukan yang pertama di bawah sih, tapi seenggaknya di sini menurut gue eksekusinya jadi jauh lebih matang. Layoutnya pun bisa dirubah sesuai dengan kemauan kita. Nah, kalau AI Mix Portrait ini sebetulnya fitur double exposure yang dimaksimalkan by AI. Jadi kalian bisa bikin video kayak gini nih tanpa perlu masuk ke proses editing lebih lanjut. Tinggal ikutin aja instruksinya, klik dan rekam, dan udah deh, kalian bisa punya video double exposure yang isolasinya itu terhitung bagus. Untuk resolusi perekamannya sendiri, baik kamera depan dan kamera belakang ini cuma mentok di 30 fps ya, tapi di kamera belakang ini support sampai 4K, sedangkan untuk di kamera depannya itu cuma support sampai Full HD aja. Dan untuk fitur-fitur tambahan yang tadi gue sebutin, gue pikir itu nggak bakal terpakai di kehidupan nyata ya. Tapi kalau memang untuk seru-seruan dan kita bisa ngemas dengan cara yang lebih kreatif, itu jadi kelihatan lebih keren loh. Jadi kelihatan beda aja gitu di teman-teman kalau misalkan kalian share di sosmed atau di Instagram, di Facebook, dan dimanapun lah. Dan sebagai penutup, gue kasih summary di video gue kali ini ya. By the way, kan kalau di seri sebelumnya itu Oppo Reno 4 itu seriesnya punya 4 lini kalau nggak salah. Ada Oppo Reno 4 Pro, ada Oppo Reno 4 biasa, dan Oppo Reno 4F. Gue kebalik tuh, harusnya Oppo Reno 4 dulu ya. Dan ketiga lineup Oppo Reno 4 series ini masing-masing ada yang pakai Snapdragon 720G di dua handphone sebelumnya, Oppo Reno 4 dan Oppo Reno 4 Pro, dan di Oppo Reno 4F itu pakai prosesor yang lain ya dari MediaTek. Tapi kalau misalkan untuk Oppo Reno 5 series ini ada perubahan skema yang menurut gue cukup menarik nih. Walaupun seri base modelnya ini cuma pakai Snapdragon 720G aja ya, tapi nyatanya nanti yang versi 5G itu juga akan dibawa ke Indonesia. Dan itu prosesornya beda, itu pakai Snapdragon 765G. Jadi dari situ aja udah kelihatan beda. Dan masih ada satu lagi yang dirahasiain. Gua belum dapat info lebih lanjut sih ini akan dibawa masuk
kapan, tapi kayaknya ini bakal powerful banget mengingat ini kasta tertinggi dari Oppo Reno 5 series yang dibawa ke Indonesia. Jadi itulah summary gua untuk video kali ini. Buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut tentang video ini bisa tanya-tanya gue sama gua. Tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah, kita diskusi lebih lanjut nanti ya. Dan udah, kayak cukup sekian dulu video gue mengenai Oppo Reno 5 ini. Kalau misalkan kalian suka sama videonya, please like and subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. Bilang kalau Gadgetainment bikin video baru. Dan akhirnya tadi cabut. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Bagus. Ntar, honornya di situ ya. Honornya ambil di itu tuh. Honornya ambil di pabrik.